Dan ini adalah bukti. Kalau menurut saya Rizky Bilar dan Lesti itu satu hal yang ajaib. Ajaib dalam artian ini sempat dibahas juga di satu kontennya Irfan Hakim. Di situ dikatakan ini ngobrol ya mereka itu lewat video chatting seperti itu berempat, Rizky Bilar, Lesti, Irfan Hakim dan Mbak Soimah. Di situ Soimah nanya, "Bilar, lu itu nggak malu ya pacaran sama penyanyi dangdut?" Terus Bilar ngomong, "Kenapa malu? Kan ini berprestasi," dia bilang seperti itu. Ramalan saya mengenai seseorang yang berusaha untuk bukan menggagalkan ya, tapi berusaha ingin merebut Rizky Bilar dari pelukan Lesti. Padahal mereka ini sudah lamaran. Jadi apakah memang ini akan jadi sesuatu yang benar-benar terjadi, atau ini hanya sebuah niat yang tidak akan pernah dilakukan dan ya cuman hanya akan jadi impian saja. Bentar, kata-kata yang kayak gitu aku ulang lagi. Memang ini akan jadi kenyataan atau ini hanya akan selesai sampai di kartu saja. Oke, Mas Denny, sebelum kita membahas soal itu, melihat kemarin acara lamaran yang begitu mewah, seperti acara pernikahan, gimana? Mas Denny juga kan sebagai sahabatnya mereka berdua. Oke, kalau dibilang sahabat ya kenalnya cuman kenal ketemu dan ngisi acara bareng ya, nggak pernah pergi makan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang, ini sebelum saya ngambil kartu ya, ini sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang juga akhirnya dinanti-nanti kejadian, sesuatu yang selama ini sengaja tidak diumumkan dulu, tapi ternyata alhamdulillah sampai terjadi dan semuanya lancar. Ya, ini satu sejarah di Indonesia, keajaiban bahwa dua orang yang dipertemukan oleh Tuhan, disetujui oleh seluruh Indonesia, akhirnya mereka sepakat untuk saling mengikat janji. Dan ini adalah satu hal yang kita ambil positifnya aja lah. Kalau banyak orang-orang di sana yang memang memiliki satu keinginan dan satu cita-cita yang sama, ya terus jalankan seperti Rizky Bilar dan Lesti ini. Oke, saya lihat langsung dari kartu ya di sini ya. Sebenarnya ini satu ketakutan yang akhirnya jadi kayak orang-orang kemarin itu selalu bertanya-tanya, ini nih jangan-jangan settingan, ini jangan-jangan sesuatu yang cuman pura-pura, atau jangan-jangan ini adalah ya apa, kalau di TV ini kan kita susah banget membedakan antara sesuatu yang memang disiapkan, disajikan, atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan dua orang ini adalah seorang yang memang satu lagi pemain sinetron, satu lagi penyanyi dangdut, entertainer, yang mana segala sesuatu itu pasti akan jadi pertanyaan, karena mereka memang sesuatu yang ditunjukkan oleh mereka ini harus melalui persiapan, dan pertunjukan itu memang harus bagus. Nah, apakah ini adalah bagian dari pertunjukan? Ataukah ini memang cinta? Karena kalau cinta ini kan nggak bisa dibuat-buat, harus benar-benar keluar dari hati. Tapi ternyata ketakutan itu dipupus dengan adanya lamaran ini, terjadi dengan lancar. Artinya memang nggak ada itu namanya kemarin itu dianggap settingan, nggak ada itu namanya dianggap sesuatu yang pura-pura, nggak ada itu yang ternyata dianggap punya maksud lain selain cinta. Dan ternyata memang mereka berdua ini semoga sih memang akan sampai ke pernikahan ya. Dan saya lihat memang akan lancar menuju ke sana. Itu yang kira-kira bisa diartikan dari suasana dan acara lamaran yang lancar kemarin itu. Kalau saya pikir semuanya akan lancar, semuanya akan dimudahkan, dan mereka pun dalam kondisi yang sehat. Cuman memang untuk seperti ini perlu satu ketegasan, karena Queen of Pentacles satu message yang mau disampaikan itu adalah ini semua akan berjalan baik. Yang pasti kita tidak hanya luas, tapi juga kita tegas terhadap apapun yang ada. Jadi tegas ini dalam artian ya pas persiapannya, kondisi sekarang ini kan Indonesia lagi COVID lagi naik lagi dengan semua yang ada ini tadi. Apakah memang mau dibatasi? Kayak kemarin kan lancar karena semuanya juga dibatasi. Memang sengaja nggak diumumkan jauh hari, tapi diumumkannya beberapa minggu sebelum. Jadi nggak menimbulkan terlalu banyak kehebohan. Begitu juga jika ini tetap bisa dipertahankan seperti acara lamaran kemarin, ini semua akan berjalan lancar. Nah, lancar dalam artian sesuatu yang sifatnya fisikal ya. Nah, sesuatu yang sifatnya nanti antara dua keluarga,
akan bersatu, otomatis kan kemarin ini JR-nya nih, Hmm. acara lamaran. Nah, yang berikut-berikutnya ini tadi akan jadi pembuktian, dan semoga ini semua akan lebih baik lagi. Dan kalau disaksikan di video saya, di situ saya kasih mungkin kalau kita bilang tips ya, untuk mereka semua yang sudah lamaran, sudah tunangan, tapi belum pernikahan, gimana caranya biar lancar, itu ada di sana. Jadi kalau kalian semua mau menonton dan mau misalkan nanti kira-kira setelah lamaran biar nggak gagal seperti apa, ada banyak tipsnya. Misalkan jangan bepergian keluar kota, jangan melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Kalau terjadi sesuatu yang misalkan kayak warna seragam aja, itu bisa jadi perdebatan ya, itu mendingan ngalah aja, coba nonton deh. Dan itu adalah sebuah sikap dimana kita luas tapi di saat bersamaan tegas seperti kartu ini. Berkat. Judgment ini satu hal yang, ini kan orang yang telah meninggal sama Tuhan dibangkitkan untuk diadili lagi. Nah, artinya apa? Di pikiran kita manusia ini sudah meninggal, tapi kok bisa hidup lagi? Ya kalau Tuhan berkehendak, ini bisa terjadi. Dan ini adalah bukti. Kalau menurut saya, Rizky Bilar dan Lesti itu satu hal yang ajaib. Ajaib dalam artian, ini sempat dibahas juga di satu kontennya Irfan Hakim. Di situ dikatakan, ini ngobrol ya mereka itu, lewat video chatting seperti itu berempat. Rizky Bilar, Lesti, Irfan Hakim, dan Mbak Soimah. Di situ Soimah nanya, Bilar, lu itu nggak malu ya pacaran sama penyanyi dangdut? Terus Bilar ngomong, kenapa malu? Kan ini berprestasi, dia bilang seperti itu. Dan Bilar juga ditanya, waktu ditanya itu dia bilang, sebenarnya Lesti ini bukan tipe gue. Dan memang kelihatan banget. Saya berulang kali di video mengatakan kalau kita lihat Bilar sama Lesti ini beda banget. Bilar ini gambaran anak muda sukses zaman sekarang. Bajunya bermerek, mobilnya mewah dengan semua kesuksesannya ini tadi. Sedangkan Lesti ini, yang kalau saya bilang sama-sama ya, tapi kalau saya bilang sih Lesti ini tuh sebenarnya jadi gini. Kalau Bilar itu kita lihat apa yang dia miliki itu tergambar dari penampilannya, Lesti ini enggak. Lesti saya pikir dia itu dengan pundi-pundi rupiah yang banyak, tapi dia ini terlihat sangat sederhana. Jadi ini memang dua hal yang sangat berbeda, tapi sama-sama bagus ya. Dan saat mereka ini bersama, makanya orang-orang menanyakan ini settingan atau bukan. Dan saat ini terjadi, Tuhan mengatakan, kalau saya berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Dan ini salah satu, yaitu tadi demonstrasi kebesaran ilahi. Cocok itu ada dua macam. Cocok yang dua-duanya sama cocok yang kayak kalau orang Jawa bilang itu dandang ketemu tutup itu jadi kayak klop. Nah, saya pikir ini yang klop itu tadi, bukan sama ya. Mereka ini nggak sama, mereka ini dua tipe yang berbeda, sangat berbeda. Tapi Tuhan mempersatukan mereka. Ya sama kayak kalian semua ini yang mencari seseorang yang ya akhirnya entah kenapa beda tapi cocok gitu loh. Sebenarnya bukan mau menghalangi dalam artian ingin menggagalkan ya. Tapi saat bahkan mereka kemarin itu bersama, itu masih ada wanita-wanita yang juga berusaha untuk ya mendekati, dan ini sesuatu yang wajar. Dan saya kira ini terjadi sama semua orang di setiap kehidupan gitu. Tapi ya, apakah memang terus kemudian ini tadi akan agresif atau tidak? So far sih belum ada yang seperti itu. Tapi harapan ini ada. Dan kalau dari Rizky Bilar sendiri, dia sih nggak ambil pusing dengan itu tadi, karena dia merasa sudah srek, sudah nyaman dengan Lesti. Sehingga kalaupun ada nanti ini tindakannya mulai agresif sekalipun, dia pasti akan bisa ya nggak menghiraukan itu tadi. Jadi kalau ini tadi saya katakan bahwa ada satu peluang yang mungkin akan muncul, yaitu peluang itu kan selalu bisa muncul setiap saat. Nah, tapi orang ini saya pikir sih ada. Saya nggak mau bilang apakah orang yang mana atau seperti apa, karena ini sifatnya keinginan. Belum jadi sebuah tindakan yang terus kemudian kayak nelponin atau apa dan sebagainya. Ya kalau ingin kan semua orang pasti menginginkan ya. Misalkan kita nih, mantan atau misalkan seseorang yang kita taksir, ini terus kemudian akan menikah dengan orang lain, kita berharap itu nggak terjadi agar dia ini menikahnya sama kita. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya muncul. Bukan artinya terus tiba-tiba dia ini akan mendekati, berusaha menggagalkan, membeberkan ketidakcocokan atau apapun yang dibuat-buat seperti itu. Lebih lancar. Bahkan kalau boleh saya lihat di sini nggak se-nervous lamaran, karena kayaknya lamaran ini karena dia pembuka, ini lebih berat. Sedangkan pernikahan ini kayak mereka nanti akan lebih rileks, lebih santai, semuanya akan lebih lancar. Dan sepertinya karena akhirnya mereka mengumumkan, mereka itu bisa lebih kayak nunjukin kebersamaan mereka gitu loh. Selama ini tuh kan, waktu kita nonton di kontennya Lesti, kontennya Rizky Bilar, orang itu selalu bertanya-tanya,
jangan-jangan ini settingan. Karena apa? Mereka ini identik sekali dengan salah satu TV swasta. Yang ditakutkan adalah mereka ini melakukan itu hanya untuk konten. Tapi ternyata setelah mereka akhirnya runtutan itu terjadi, terus mereka lamaran, ini akhirnya terbukti kalau mereka ini saling menyayangi. Nah, beratnya itu sebenarnya di lamaran kemarin. Akad nikah, siraman, dan semuanya ini mungkin akan lebih mudah. Tapi ini saya bilang dari faktor internal ya. Kalau dari faktor eksternal yang kemarin saya bacakan itu lebih ke nanti takutnya kayak tanggal udah ditentukan, ternyata COVID melonjak lagi, terus nggak bisa diadakan seperti itu. Lebih kayak acaranya Atta Halilintar dan Aurel yang harus menyesuaikan dengan kondisi di sekitar. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.